Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat program CRUD sederhana dengan PHP. Ya. Sebelumnya silakan download dulu materi ataupun resource-nya dari link yang disediakan di bawah. Ya. Nah, kemudian setelah Anda download dan Anda ekstrak, langsung taruh di htdoc ya, file htdoc seperti biasanya. Kemudian ini setelah Anda ekstrak, Anda akan mendapatkan folder input output with upload ya, dengan underscore semua. Kemudian isi dari file atau folder tersebut, ini ada satu buah folder yang nantinya akan menampung gambar ya, gambar-gambar yang diupload nanti yang berupa foto dalam studi kasusnya. Kemudian ada file edit pegawai .php, ada file index.php, kemudian ada file karyawan _db.sql, kemudian ada server.php, dan ada tampil.php ya. Sekarang kita akan coba running program ini. Sebelum running ya pastikan Anda sudah menyalakan server Apache dan MySQL-nya gitu ya. Nah, kemudian langkah pertama kita akan memasukkan file database-nya. Di sini sudah disiapkan karyawan _db ya. Anda ingat namanya, name dari filenya. Kemudian Anda ke localhost php myadmin ya. Baik, kemudian Anda ke php myadmin dan Anda buat database baru dengan nama yang sama dengan yang tadi ya. Kita buat database baru dengan nama karyawan _db. Kemudian kita akan import ya file SQL yang tadi ya, dengan cara klik import ya. Pastikan database yang sudah aktif adalah karyawan _db. Klik tab import, kemudian choose file, pindah ke direktori htdoc tempat penyimpanan file tersebut. Kemudian klik go. Setelah klik go, tunggu sebentar ya, prosesnya akan dieksekusi dan ini sudah terbuat satu table yang berisi sekedar data pegawai ya. Ini nama, jabatan, dan gambar atau fotonya gitu ya. Nah, kalau diakses localhost /input output with upload ini programnya seperti ini ya, CRUD-nya. Jadi ada input data pegawai, ada tampil ya, memperlihatkan data pegawainya, kemudian ada operasi atau opsi hapus dan opsi ubah ya. Untuk ubah berarti akan merubah data yang di sini. Untuk hapus ya akan menghapus data yang di sini ya. Untuk tambah juga akan menambah data yang di sini. Nah, ini sebenarnya sudah bisa Anda running langsung jika tadi menaruh filenya pas jadi htdoc, kemudian sudah mengimpor file database-nya, kemudian langsung diakses input output with upload. Nah, misalkan kita coba membuat atau menginput baru ya, kita masukkan nick-nya, nama pegawainya, kemudian jabatannya,
kemudian fotonya ya. Untuk foto sebenarnya tidak harus diupload sekarang, nanti dapat diubah juga ya nantinya. Kita coba pilih satu foto yang tersedia. Dan kita klik simpan ya. Ini ada pesan ya, simpan sukses, kemudian fotonya sudah masuk ke sini ya. Untuk merubah Anda klik ya, nanti akan muncul window kecil ya, pop up. Nah di sini Anda tinggal merubah nama, jabatan, dan foto. Untuk NIP juga bisa Anda rubah ya. Nah, jika tidak mau merubah ya tinggal klik close, nanti Anda tidak jadi merubah. Untuk menghapus Anda klik ini ya, hapus, kemudian data berhasil dihapus kalau sudah Anda klik ya. Nah untuk button di atas ini yang saat input ada button refresh, jadi jika setelah Anda operasi hapus atau tambah datanya belum berubah, Anda bisa melakukan refresh atau reload halaman di sini. Nah ini sudah oke, ininya programnya sudah Anda dapat running. Jika sudah sesuai XMPP-nya running, kemudian server-server lain database-nya running ya. Nah untuk alat programnya dimulai dari indeks ini ya. Di indeks ini awalnya pastinya ada format HTML untuk input data pegawai ya, form HTML ya. Ini ada NIP, ada nama, ada jabatan, dan ada upload. Nah ini tag inputnya. Untuk nama menggunakan tag tipe teks, name-nya NIP, max length-nya 10. Nah ini disesuaikan dengan format NIP setempat ya, digitnya berapa. Kalau 10 ya 10 max length-nya, kalau 8 Anda bisa tulis 8. Untuk nama di sini gunakan tipe inputnya adalah teks, name-nya adalah nama. Name ini adalah menjadi nama variabel yang nanti akan dicirikan dengan atau digabungkan dengan PHP ya. Jabatan tipe teks, name-nya jabatan. Untuk upload ini inputnya tipenya file, name-nya digunakan file gambar. Nah, jadi seperti ini. Untuk inputan buttonnya ada tipe submit, ada tipe reset, dan ada tipe refresh ya. Nah tipe refresh ini sebenarnya input submit ya, teman kosong atau tidak ada nilainya, jadi seakan-akan dia refresh, mengirim tapi tidak ada yang dikirim. Nah kemudian untuk PHP nya di bawahnya langsung form yang di sini ada error reporting. Untuk versi yang baru ini terkadang banyak sekali memunculkan report ataupun warning yang ada gitu ya. Nah untuk mematikan ini sintaksnya. Kemudian di program ini sudah dilengkapi dengan komentar, jadi sebenarnya Anda dapat membaca komentarnya. Jadi saat komentar ini adalah penjelasan mengambil variabel yang dikirim dari form. Jadi tadi kan form gunanya untuk menampung isian ya, menampung data, menampung hal yang diinput oleh user, kemudian klik submit dan variabel-variabelnya akan dikirim ya, dikirim ke settingan form ya, ini dengan action ya. Di sini actionnya ke index.php, berarti ke file ini sendiri, makanya file pengambilan variabelnya di sini ya. Dengan metodenya post, berarti pengambilan variabelnya juga harus post di sini. Nah, di sini juga ada komentarnya juga. Ini komentar untuk mengambil variabel.
ini akan melakukan cek apakah button hapus diklik. Kemudian jika iya, nah ini kondisi biasa ya yang kemarin kita pelajari di sebelumnya. Ini include server PHP. Nah, include server PHP ini adalah pengambilan atau pengikut sertaan ya, mengikut sertakan file server PHP. Jadi server PHP ini untuk mengkoneksikan database-nya. Nah, untuk logika programnya kita coba lihat dulu filenya ya. Ini file server PHP. Nah, ini untuk lakukan koneksi ataupun menghubungkan ke program SQL khususnya ke database-nya, yaitu karyawan_db ya. Untuk menghubungkan ke database ataupun ke table dibutuhkan 4 variabel atau 4 nilai. Ada host, ada user, ada passwordnya ya, ada nama db atau db. Ini hanya nama variabel. Anda dapat ganti nama variabel ini dengan yang Anda lebih familiar mungkin nanti. Nah, untuk yang local area, hostnya adalah localhost ya. Seperti yang tadi Anda akses di URL localhost. Kemudian usernya kalau belum diganti atau yang dasar itu adalah root, passwordnya kosong. Tidak ada password seperti ini kalau tidak ada password. Nah, nama DB-nya atau nama database-nya adalah karyawan_db. Kemudian sintaks ini untuk koneksi ke MySQL khususnya ke table, mengakses table gitu ya. Sekalian gitu, mengakses table. MySQL_connect, string host, string user, string pass, string db. Nah, inilah variabel yang tadi ya. Jadi harus sama nama variabelnya. Ini or die MySQL error. Ya, jadi logikanya jika berhasil connect akan terkoneksi ke host ataupun ke database-nya. Jika gagal maka akan terputus ataupun terstop ya, dengan menampilkan MySQL error ataupun apa yang menjadi error akan ditampilkan. Nah, error ini akan muncul dari sistem MySQL-nya. Jadi nanti apa yang error itu akan muncul sesuai dengan sistem errornya. Nah, kita lanjut ke program yang di baris bawahnya. Ini setelah kita connect ke server, kita baru mengambil NIP ya, get dan foto. Ini jika hapus gitu. Nah, jika hapus kan dari sini sampai sini komentarnya, akhir program hapus. Karena satu file ini tempat eksekusi banyak aksi, jadi ada hapus, ada simpan, dan ada tampil ya. Nah, untuk hapus sebenarnya lebih simpel, tinggal mengambil nama variabel get-nya saja. Kata kuncinya kan NIP sebagai kunci primary ya, kunci utamanya. Kemudian jika ada fotonya akan di unlink atau dihapus fotonya dalam direktori yang tadi ya, direktori, yaitu di nama file foldernya adalah file yang diupload ya. Nah, kemudian menghapusnya tinggal eksekusi delete from pegawai where NIP sekian. Nah, ini sudah ada komentarnya juga untuk menghapus satu record ya. Kemudian dieksekusi query-nya dan tampilkan jika sukses akan menampilkan hapus berhasil. Nah, yang tadi ya kita coba. Nah, ini akhir program hapus. Kemudian jika programnya atau kita klik simpan tadi menambah data, ini kita cek dulu pertama-tama apakah semua inputannya sudah terisi. Nah, jika sudah terisi maka akan melakukan penyimpanan di sini ya, yang else-nya. Jika belum terisi maka akan dimintakan untuk diisi semua dengan menampilkan notifikasi atau pesan silakan masukkan semua data. Nah, untuk penyimpanan file ataupun penyimpanan data yang dalam form kita perlu include dulu server PHP. Nah, ini makanya dilakukan include karena akan dibutuhkan di setiap aksi. Jadi supaya tidak menuliskan berkali-kali sintaksnya, maka kita gunakan include. Dengan kemudian ini include server untuk melakukan koneksi ya. Tadi kan sudah
taruh dalam file, sekarang kita sertakan dalam program ini, jadi kita tidak perlu menuliskan programnya lagi. Kemudian ini untuk mengambil file dan mengupload mengupload ke dalam folder ini, file yang diupload ya. Kemudian aku akan query input data atau insert ke dalam table ya, sintaksnya insert into pegawai values. Kemudian jika query yang tereksekusi dengan baik, maka akan ditampilkan perintah simpan sukses. Nah, ini adalah file index.php yang di dalamnya ada HTML form input, kemudian fungsi hapus record, dan fungsi tambah atau simpan data pegawai ya, penyimpanannya di sini. Kemudian untuk edit ya, kita jelaskan dulu. Baik, kemudian untuk edit pegawai berarti kita memerlukan file formnya, cuman labelnya ataupun isiannya sudah terisi ya. Jadi kita akan mengedit record, kan datanya sudah ada gitu ya, namanya sudah ada, jabatannya sudah tampil dengan perintah ini, php echo nip, php echo nama ya, atau php echo jabatan. Kemudian untuk file uploadannya ataupun file fotonya dibuat sama seperti form yang sebelumnya ya, artinya diupload ulang. Kemudian jika file yang baru Anda upload ini ada perubahan ya, tinggal Anda upload ulang gitu ya. Jika tidak, maka fotonya tidak terupload ataupun tidak terganti ya. Nah, form ini memiliki submit, yaitu jika atau button ya, button submit, name-nya rubah. Jadi jika button ini diklik, maka akan berubah datanya gitu ya. Nah, kemudian untuk sebelumnya ada satu lagi formnya tambahan, yaitu menampilkan foto yang sudah pernah diupload. Jadi jika sebelumnya sudah ada foto yang pernah diupload, maka akan menampilkan foto tersebut gitu ya. Baik, sebentar. Kemudian untuk programnya sama seperti sebelumnya, yaitu pengambilan variabel ya, karena tadi formnya bertipe get, maka akan mengambil data get ya, untuk mendapatkan mendapatkan nama variabel yang akan diisi di formnya. Itu data yang sebelumnya dari link ya. Kalau dari link biasanya akan mendapatkan variabel yang akan diambil dengan cara atau metode get ya. Kemudian untuk program ubahnya ini, jika button ubahnya diklik atau ditekan, dieksekusi, maka akan mengambil nama-nama variabel yang bertipe metode post. Kemudian jika sudah diambil dalam variabel, maka tinggal diubah. Nah, sebelumnya jika filenya diisi ya, jika file diisi berarti kan nama variabelnya ada yang baru, maka diganti itu dengan cara file yang lama di unlink atau di delete, dihapus dari folder file yang diupload, kemudian ini diupload ulang ya, dengan cara yang sama saat simpan yang tadi gitu ya. Kemudian ini saat mengupdate atau mengubah data pegawai, maka harus terhubung dengan PHP-nya ataupun database-nya ya, akan terhubung dengan database-nya dengan perintah ini server PHP, kemudian koneksi dan lain-lainnya sama. Untuk query-nya update pegawai set gambar, foto, nip, nama, jabatan yang atau where nip-nya sama dengan variabel nip. Jadi akan mengganti data-data yang ada isinya ke dalam table pegawai yang nip-nya sekian. Nah, makanya nip itu tidak bisa diganti ya, atau tidak boleh diganti karena primary key nantinya dalam program. Ini untuk merubah ya, tadi ada kalau merubah berarti kan menghapus yang lama dan simpan yang baru ya, itu untuk foto khususnya. Kemudian untuk tampil ini hanya menampilkan data
berarti kita butuh table, ya, butuh view berupa table yang isinya adalah kolom-kolom nama, NIP, dan jabatan serta foto ya. Nah, table sintaksnya mungkin sama seperti sintaks HTML ya, dengan table, kemudian tr dan td. Kemudian untuk isiannya mulai ke koneksi dulu ya, seperti biasa jika ingin mengambil data dalam database kita perlu koneksi ya. Select bintang from pegawai, order by nama. Nah, ini kita urutkan berdasarkan nama ya. Kemudian isiannya ataupun sudah di query, berapa yang dapat hasil query-nya akan dimasukkan ke dalam variabel, kemudian dimasukkan lagi ke dalam array, karena satu variabel misalkan NIP misalkan memiliki 3 data, maka itu adalah array dengan nama yang sama dapat menampung banyak nilai. Jadi di fits atau dicocokkan atau dimasukkan ke dalam variabel array dengan namanya row. Jadi row-nya nanti ada indeksnya, misalkan seperti ini. Jika ingin menampilkan NIP, maka variabel yang dikeluarkan adalah string row dengan indeks NIP. String row kalau nama, ya string row nama. Kalau jabatan, string row jabatan. Ini harus sama, nama jabatan NIP harus sama dengan field dari database-nya atau tabelnya gitu ya. Nah, untuk link ubah dan hapus, ini linknya ya. Untuk hapus akan mengambil variabel-variabel ini atau membawa variabel-variabel ini ke indeks gitu. Untuk edit akan membuka file ini dengan bantuan JavaScript yang tadi ya, window kecil dengan bantuan JavaScript akan berubah, menampilkan dulu, kemudian nanti akan diedit di sana gitu ya. Nah, untuk gambar ini format tag image search ya. Image search ya, yang dicari ini folder file yang diupload, kemudian nama filenya. Untuk gambar kan ada nama filenya yaitu string row gambar ya, ada nama fieldnya juga seperti itu. Nah, kemudian untuk karena tadi membuka window kecil itu JavaScript, maka di atas sekali setelah tag title ya masih tag head akan ditambahkan script JavaScript ya, akan ditambahkan JavaScript untuk membuat function untuk membuka window kecil gitu ya. Ini dia JavaScriptnya. Oke, kemudian ini semua dalam program sederhana CRUD ya, input output ya with upload. Jadi ada masukkan data, ada keluaran data beserta file yang diikutsertakan ya, ada foto gitu. Nah, foto-fotonya di sini ya tadi ya, foto-foto yang tersimpan dalam folder ini seperti itu. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.